Di dalam hukum pidana khusus kan kita mengenal berbagai bentuk kejahatan dan akibatnya. Nah, dalam hal ini ada namanya tentang economic criminality dan economic crime. Jadi apa perbedaan dari dua istilah tersebut, Pak? Sadam, tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana atau kejahatan atau delik dalam bidang ekonomi yang dapat merugikan negara sehingga sering disebut dengan economic crime, berbeda dengan economic criminality. Economic criminality yaitu merupakan kejahatan ekonomi yang bersifat konvensional. Economic crime dan economic criminality dapat dibedakan dari akibat yang ditimbulkan. Karena akibat dari economic crime dapat berakibat kerugian negara, tetapi kalau economic criminality akibatnya adalah kerugian perseorangan. Bentuk dari kejahatan ekonomi criminality dan ekonomi crime itu apa saja, Pak? Nah, bentuk kejahatan ekonomi criminality seperti pencurian, perampokan, penipuan, pemalsuan, dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk kejahatan ekonomi crime seperti penyelundupan, kecurangan di bidang kepabeanan, kejahatan di bidang perbankan, kejahatan di dalam perniagaan, money laundering, seperti itu, Sadam. Secara yuridis, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana ekonomi sekarang ini sudah diatur secara khusus seperti dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Apakah masih relevan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 untuk digunakan saat sekarang ini, Pak? Memang Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 adalah undang-undang merupakan saduran dari peraturan perundangan di Netherlands, walaupun memang beberapa bagian disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia saat itu. Hal ini dilakukan karena negara dalam keadaan darurat memerlukan suatu peraturan perundangan yang harus segera diberlakukan, sehingga Presiden Soekarno pada saat itu untuk melindungi para investor dan negara dari tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau korporasi. Karena dalam keadaan KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana ekonomi konvensional yang dilakukan oleh perseorangan yang dengan jelas disebutkan dengan kata barang siapa, sedangkan tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh korporasi. Walaupun undang-undang darurat yang berarti undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk diberlakukan lama dan akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan tujuannya, namun masih berlaku dengan menggunakan azas lex specialis derogat lex generalis, dan sampai sekarang masih dipergunakan untuk menangani perkara-perkara tertentu masalah tindak pidana ekonomi yang belum ada pengaturannya secara khusus.